Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita tentang mengurangi tangkaran dan timbangan dan hujan api bagi kaum Aikah. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Mengurangi takaran dan timbangan. Kaum Madian tinggal di kota Hijaz, perbatasan negeri Syria. Mereka hidup makmur dari berdagang. Kaum ini adalah sekelompok orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai kebiasaan mengurangi takaran dan timbangan bagi pedagang. Kebiasaan ini sudah mengakar bagi kaum Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam, nabi dari kalangan kaum Madian sendiri. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan mengurangi takaran serta timbangan. Selama ini kaum Madian tidak menyembah Allah, melainkan benda-benda ciptaan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Dia, wahai kaumku, seru Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kepandaian berdakwah kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Bahasanya indah menyentuh hati para pendengarnya. Namun hanya sedikit orang yang mampu menerima ajaran Nabi Syuaib. Ajaran Nabi Syuaib dianggap merugikan karena melarang mengurangi takaran dan timbangan. Dengan cara mengurangi takaran dan timbangan begitu, kaum Madian mendapatkan keuntungan yang besar dalam berdagang. Hidup mereka mewah dengan harta yang melimpah. Dengan menyembah Allah seperti yang kau ajarkan itu berarti kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kami yang sudah disembah oleh nenek-nenek moyang kami, kata orang-orang Madian. Semua yang kau ajarkan tidak bisa kami pahami. Kau suruh kami menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Kau suruh kami meninggalkan cara berdagang yang sudah berjalan sejak dulu. Apa kau ingin kami merugi? Kata mereka pula. Nabi Syuaib alaihissalam terus ditentang oleh mereka. Bahkan mereka menghalang-halangi jalan Nabi Syuaib agar tidak bisa berdakwah. Mereka juga melepaskan anjing untuk mengejar-ngejar para pengikut Nabi Syuaib. Kau adalah orang yang lemah dan patut dibinasakan, kata salah seorang yang ingkar. Kalau kau ingin punya keluarga, kami akan melemparimu dengan batu sampai mati. Masya Allah, orang-orang ini benar-benar ingkar dan sesat tidak kepalang. Namun Nabi Syuaib alaihissalam terus bersabar. Ia terus-menerus mendakwahkan agamanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Kaum Madian semakin benci kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menganggap dakwah Nabi Syuaib hanya gangguan belaka. Mereka mengancam dan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam sangat kecewa karena kekerasan sikap kaumnya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahkan hukuman bagi kaum yang ingkar dan sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa nabinya. Gempa bumi yang dahsyat terjadi di permukaan kaum Madian. Tanah berguncang, retak-retak dan menganga. Bangunan-bangunan rubuh porak-poranda. Petir menyambar-nyambar dari angkasa. Tidak ada tempat berlindung lagi bagi orang-orang Madian. Semuanya binasa dalam bencana alam yang mengerikan itu. Hanya Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang selamat. Mereka hijrah ke negeri yang bernama Aikah. Di sana Nabi Syuaib mendakwakan agamanya. Selesai. Cerita kedua yaitu hujan api bagi kaum Aikah. Sembahlah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang memberi rezeki, kehidupan dan kematian. Demikian antara lain dakwah Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Aikah. Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah dengan bahasa yang indah.
Tutur kata yang lembut menawankan hati. Namun kaum Aikah tidak menerima ajakannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ajaran Nabi Shu'aib untuk berdagang secara jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Kaum Aikah ini sama dengan kaum Madian, suka mengurangi takaran dan timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Seru Nabi Shu'aib alaihissalam. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipercaya untuk kalian. Takutlah kalian kepada Allah dan turutilah perkataanku. Aku tidak minta upah atau usahaku ini kepada kalian. Upahku tidak lain dari Allah, Tuhan seru sekalian alam. Timbanglah barang dengan timbangan yang benar. Janganlah kalian membuat kerusakan dengan merajalela di bumi ini. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. Apa kata kaum Aikah terhadap seruan Nabi Shu'aib alaihissalam yang mengajak mereka ke jalan lurus itu? Kau ini orang yang terkena sihir, kata mereka. Kami tidak percaya kata-katamu. Kau tidak lebih dari seorang pembohong. Nabi Shu'aib alaihissalam tetap sabar. Ia tidak segan-segan mengajak kaum Aikah bertakwa kepada Allah SWT. Namun orang-orang bebal itu tidak mau juga menerima ajaran kebenaran. Mereka bahkan menentang Nabi Shu'aib alaihissalam. Jika semua katamu benar, coba jatuhkan kepingan-kepingan langit kepada kami, sehingga kami semua hancur binasa, kata mereka. Nabi Shu'aib alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar menjatuhkan hukuman bagi umat yang sesat ini. Doanya pun dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan panas yang membakar di permukiman kaum Aikah. Suhu udara naik tinggi sekali, panasnya tidak terkirakan lagi, sehingga semua air di permukiman itu mendidih. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya kaum Aikah dalam suhu panas seperti itu. Namun mereka tidak mau sadar juga, mereka tetap dalam kekafiran. 7 hari lamanya mereka direnjam panas seperti itu. Lalu datang segumpal awan tebal di langit. Orang-orang Aikah berlarian ke bawah awan itu. Mereka berteduh di bawah awan untuk menghindari sengatan sinar matahari. Sebentar lagi akan hujan, kata mereka. Kita tidak akan kepanasan lagi. Memang hujan turun dari awan itu, akan tetapi bukan cucuran air yang menguyur mereka, melainkan luncuran api. Hujan api benar-benar menimpa kaum Aikah yang berlindung di bawah awan itu. Binasalah mereka semua, kaum yang menolak ajaran kebenaran dan tidak mau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bagda Isya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.